Jujur, aku main BO kayak begini, nggak pernah pakai hati. Aku punya partner swing partner, artinya kita tukeran pasangan. Sebelum partnernya datang, aku nangis. Karena apa? Dia video call sama partner yang cewek. Padahal aku tahu lah itu partner, udah biasa lah kalau misalnya itu. Tapi hati kayaknya beda gitu loh, cemburu pasti. Well, Mystery. Dan di sini kita akan mengungkap kisah nyata yang menginspirasi. Saya Joe Richard. Saya Audi Bella. Dan selamat datang di studio kami. Saya mau bertanya dengan kalian. Anda mau face off atau face on? Anda yakin? Silahkan. Saya Ayu, saya pekerja Open BO bersama suami saya. Dan saya Tony sebagai suaminya. Saya support istri saya untuk membantu ekonomi juga. Oke. Anak berapa? 2. 2. Oke. Bisa diceritain? Seperti apa ceritanya? Pertama-tama ya ini karena ekonomi ya. Saya mau bantu suami karena ya suami udah terpuruk banget, udah terlilit utang. Karena saya punya usaha dulu, terus di situ bangkrut, ngedown banget, dan pernah juga ditipu, kemalingan juga, kehilangan semua harta benda, udah habis-habisan. Akhirnya suami ngambil pinjaman di bank dan bingung mau bayarnya bagaimana. Dan akhirnya saya ya harus bantu suami. Kan nggak mungkin juga saya harus kerja di kantoran atau di apa, karena saya masih punya anak kecil. Saya nggak bisa ninggalin anak, dan saya harus bantu bagaimana caranya. Akhirnya saya mikir, oke lah, saya jadi Open BO aja. Itu pun juga kalau open, saya harus nunggu suami saya pulang kerja dulu, baru saya bisa open. Karena kan saya harus nitip anak-anak. Saya nggak ada yang jagain mereka. Oke, Open BO. Selama ini melakukan Open BO-nya melalui aplikasi atau bagaimana konsepnya? Melalui aplikasi sih. Iya, aplikasi. Jadi Mas Tony, Iya. approve, setuju dengan apa yang dilakukan oleh Ayu? Antara setuju sama enggak sih, karena berhubung mentok di ekonomi juga. Tapi kalau bicara cinta, Cinta banget, sayang banget, cemburu banget, cemburu banget. Apalagi di awal pertama kali dapat tamu itu udah campur aduk banget. Yang sama sekali belum pernah disentuh sama yang lain. Itu di depan mata saya sendiri saya ngeliat. Apa perasaan? Melihat. Sakit hati banget. Melihat langsung tanpa rekayasa, tanpa tutupan apapun lah. Memang Langsung. mendampingi. Dampingi Di ruangan yang sama. di ruangan yang sama. Itu bagaimana prosesnya? Itu bagaimana dengan pertemuannya atau Pertemuannya ya biasa lewat aplikasi gitu. Dengan Janjian gitu, janji ketemuan jam berapanya. Melihat langsung dalam satu ruangan. Maaf, ikut bergabung bersama istri juga? Nah, tergantung requestan tamunya itu. Oh, jadi bisa terima, kita sebutnya dengan trisam gitu. Jadi tergantung. Jadi kalau boleh kita tahu misalnya range harga. Kalau hanya untuk istri berapa, kalau untuk bersama suami berapa? Kalau untuk berdua sama istri aja itu sekitar 400-an.
Jadi kalau untuk klien sama istri aja di 400. Kalau Bersama suami. bersama dengan suami 300. 350-an. Lebih murah. Lebih Karena murah. Karena kan saya mikirnya Ngikut itu, saya ngikut librung itu loh. Untuk bermain terjun. Itu kalau Anda lihat langsung di tempat itu, perasaannya gimana? Sakit hati, kesel, emosi, cemburu. Oke, pernah nggak melampiaskan yang tadi dibilang emosi dengan customernya? Pernah dilampiaskan itu? paling nangis. Ya cuma nangis aja gitu, sakit hati gitu kan. pernah sampai nangis. Pertama kali. Pertama kali. Selebihnya udah hilang air mata, udah nggak kenapa-napa. Udah nggak apa-apa. Oke, kalau untuk Mbak Ayu sendiri, pernah nggak ketika lagi melayani customer ya, terus tiba-tiba main hati, tiba-tiba jadi ada perasaan jatuh cinta? Jujur, aku main BO kayak begini, nggak pernah pakai hati. Aku punya swing partner. Artinya kita tukeran pasangan. Oke. Sebelum partnernya datang, aku nangis. Karena apa? Dia video call sama partner yang cewek. Padahal aku tahu lah itu partner. Udah biasa lah kalau misalnya itu. Tapi hati kayaknya beda gitu loh. Cemburu pasti. Aku panggil, ya sini duduk. Dia nggak denger. Sampai ketiga kali aku ngambek lah. Aku tiduran, nangis. Dia berusaha buat biar aku Menguatkan. nggak ini. Akhirnya aku nangis. Dia nanya juga, ikutan dia tambah nangis juga. Kenapa? Kenapa kamu nggak setuju kayak begini? Aku bukan nggak setuju, tapi aku cemburunya tuh tadi kamu kayaknya happy banget video call sama tuh perempuan. Kalau masalah kamu mau main kayak gimana, nggak masalah aku. Yang penting jangan Ada rasa. cuekin aku kayak gitu sampai lupa diri. Itulah. Jadi tetap ada perasaan nggak happy ya untuk melakukan itu ya. Tapi itu tetap dilakukan memang. Ya karena butuh. Ekonomi. Oke, selama ini kalau melakukan kegiatan tersebut di mana? Tergantung requestan tamu juga. Ada yang minta di kosan, ada yang di apartemen. Jadi menyediakan tempat juga. Iya. Di rumah berarti. Oh, kosannya kosan sendiri Iya, sih tempat sendiri. Ya. Bukan kosan Bukan. tamunya. Bagaimana dengan anak? Untuk anak-anak, ya kita bikin safety aja. Bikin tidur dulu, atau enggak yang umur 4 tahun itu saya suruh main dulu. Nanti setelah itu baru saya jemput. Ada berapa anaknya? 2. Bagaimana tanggapan dari klien? Kliennya pertama kali ketemu ya, melihat ini ada perempuan tapi ada suaminya, ada anaknya. Mereka sempat ada berbicara sesuatu atau langsung straight to the point? Kalau untuk tamu itu dia sering bicara, ini nggak apa-apa sama suaminya. Nanti takutnya dia apa-apain atau dipukul atau diapa gitu kan. Itu seringan untuk melobi itu ya lewat aplikasi itu selalu saya mulu yang balas. Oh, jadi sudah atas persetujuannya Iya. masnya sendiri. Kadang saya balasnya itu datang aja, lihat buktiin langsung, itu diapain sama suami nanti diapain gitu kan. Itu keseringan tamu paling disuguhin kopi gitu kan, rokok apa segala macam. Tapi masih banyak sih yang takut gitu. Yang sering ditanyakan cuma itu doang untuk tamu. Takut dijebak lah apa kan. Katanya lagi begituan, datang RT sama warga yang lain gitu kan. Saya bilang aman 100%. Nggak bakal dia apa-apain. Oke. Sempat dibilang tadi takut dijebak. Memang pernah biasa kejadian seperti apa kalau gitu? Kalau yang lain katanya seringnya dijebak. Makanya sering tamu pada takutnya begitu. Tapi memang dari masnya sendiri ada nggak ketakutan itu? Nah, untuk ngerjain orang itu nggak ada, tapi kalau buat takutan RT datang, iya, itu udah pasti.
Tapi itu caranya gimana untuk biar bisa safety? Anda bisa menjamin kalau itu aman dan safety, gak ada urusan yang lain-lain di lingkungan tempat. Kalau kayak begitu paling seringnya kepada open single ya, main berdua sama istri itu saya selalu jaga pintu. Jadi saya yang jaga keamanan. Seringan kan pada ada yang bawa motor, ada yang bawa mobil itu saya yang jaga. Jadi kalau ada orang tetangga datang itu mau masuk langsung saya panggil itu kan ada apa. Oke, agak flashback lagi ke belakang sedikit ya. Ini menurut aku ini agak unik ya. Bagaimana tiba-tiba bisa terjadi pemikiran ke arah sana untuk sepasang suami istri. Terus tiba-tiba memang tadi kan udah dibilang karena ekonomi gitu. Tapi kan sebenarnya kalau bilang kita cari uang tuh kan banyak cara, ada pinjaman, ada ini segala macam. Tapi siapa yang terpikir pertama kali untuk memulai? Untuk memilih pekerjaan ini. Pekerjaan ini sebenarnya hanya iseng-iseng sih awalnya. Iseng-iseng dan jujur dulunya itu emang saya pemain aplikasi itu tersebut kan. Nah, saya juga bingung, istri mendadak download aplikasi itu kan. Dia nanya, lu ngapain main ini? Itu dulu. Entah kenapa langsung bikin akun sendiri gitu kan. Saya bilang, yaudah kalau mau bantu ekonomi silakan. Langsung lah dia terjun gitu. Tapi bukan kenal dari aplikasi? Bukan. Kalau kenalnya dulu seperti apa dulu awalnya? Awalnya dulu itu ya satu kerjaan. Satu kerjaan bisa dibilang istri bawaan saya leader. Kerjaannya apa dulu? Di bagian apa sih, food. Ayam potong itu. Dulu saya di bagian pusatnya, istri di cabang. Jadi saya awal ketemu istri ini, ngecek cabang sebenarnya. Saya disuruh bos ngecek cabang. Nah ketemulah istri. Itu langsung cinta gitu kan, langsung sampai nikah, pacaran. Awalnya nggak ada kenal dari aplikasi itu, kayak normal-normal aja. Belum sama sekali dari kerjaan. Ada nggak rasa ketakutan dari kalian berdua? Karena kan tamu itu tidak cuma satu, betul ya? Itu ada yang lain-lain dan itu ada beberapa orang yang pasti akan berganti-ganti. Ada rasa ketakutan soal penyakit mungkin atau apa yang sekiranya efeknya yang akan dirasakan nanti. Itu terpikirkan nggak? Pasti takut. Pasti takut. Takut Dan banget. terpikirkan sih. Untuk Tapi kayak penyakit, keamanan itu udah semua terpikirkan. Nah sejauh ini kalian Solusinya untuk apa? melakukannya itu Pasti. memang ada alat pengaman atau Aku selalu kalau open harus pakai wajib kondom. Oh, Dan aku nggak mau noki, nggak mau ciuman. Apalagi aku masih ASI ya, nggak boleh pegang-pegang dari sini. Aku nggak mau. Oh jadi memang kalau Ada peraturannya. Kalau mau ya udah lanjut, kalau enggak ya udah. oke. Ini kalau kita lihat kalian tuh ada rasa cemburu, ada rasa marah, ada rasa perlu ada kebutuhan di balik itu. Aku pengen tahu lagi perasaan pertama kali ketika menyetujui boleh open BO dan ada klien dari suami. Ya saya sih merasa terpukul, sakit hati, merasa gagal lah sebagai suami karena mengizinkan istri buat open ini. Jujur aja saya udah benar trauma lah, bisa dibilang udah hampir pengen nyerah. Apa yang dibikin? Hanya diam aja dan nangis sih sebenarnya, nggak bisa berbuat apa-apa dengan keadaan ini gitu. Merasa bersalahnya ke istri? Ke saya sendiri pribadi, saya merasa bersalah karena saya mikir kok gue nggak mampu gitu loh nyari uang sampai istri rela gitu. Itu doang sih ya. pernah terpikirkan untuk mencari pekerjaan lain untuk istri, untuk membantu suami selain pekerjaan itu? Sudah terpikirkan, tapi kan saya mikir ya susah juga kan, karena mentok di anak juga, umur juga lumayan tua juga lah saya bilang ya, walaupun belum tua banget, rada susah sih.
Lagi kan anak masih pada kecil gini. Oke, biasanya ketika satu rumah tangga ini bermasalah, ada campur tangan dari keluarga. Bagaimana dengan pihak keluarga besar? Ada yang tahu? Nggak ada. Nggak ada. Kita main bersih, nggak ada yang tahu sama sekali. Main bersih ya. Berarti kayaknya emang udah pengalaman banget ya. Tapi aku pengen tahu dulu, nggak terpikir untuk minta bantuan dari keluarga? Nggak sama sekali? Enggak. Kenapa? Berusaha untuk Berusaha sendiri aja. jalanin Pas sendiri. jangan sampai ada yang tahu keluarga atau saudara yang lain. Sesusah-susahnya kita jalanin sendiri. Tapi kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang tahu ini, apa reaksi kalian nanti? Ya, Masa bersalah sekali. merasa bersalah sekali sih. Baru situlah kita cerita. Dari awal sampai akhir bisa dibilang itu sampai nantinya keluarga pada tahu. Oke, tadi udah dibilang bahwa pemasukannya kalau untuk sendiri 400, kalau berdua justru turun jadi 300. Apakah itu cukup untuk membayar hutang? Sebenarnya enggak sih, tapi kita targetin untuk sehari itu minimal kalau nggak pemasukan 700 sampai 1 juta. Jadi kejarnya tuh hitungan harian itu. Jadi bukan satu customer yang pasti ada lebih dari itu. Oke. Bisa melayani untuk berapa banyak klien dalam satu hari? 3 sampai 4. 3 sampai 4, bahkan kalau kita sampai mau nekat gitu kan, sampai pagi itu bisa sampai 5, 6. Jadi itu semua yang arrange itu dari suami ya? Diatur semuanya jam sekian sampai jam sekian Itu semuanya? saya ngatur semua. Jadi minimal satu tamu itu paling bisa saya takar ya, untuk permainan seperti itu cepat, nggak pakai lama gitu. Terus bagaimana ke anak-anak? Karena kan harus Ya ngurus pasti anak-anak. Ya ada waktu istirahat Ada waktu sebentar lah. istirahat, semua kita waktu istirahat. Nggak langsung, oke harus ini jam segini. Enggak. Tapi pernah nggak anak-anak melihat? Enggak. Dalam sekali. Dalam. Enggak, Berusaha kalau main malam ini harus ditidurin harus dulu. tidur dulu. Tapi biasanya memang siang atau malam? Banyakan malam. Banyakan malam. Setelah Kalau- pulang kerja. Iya. Aku standby jam 5 sore dia. Oke, ke Mas Toninya nih ya. Kalau di awal itu ada rasa bersalah, bisa sampai nangis, bisa ngerasa gagal. Tapi seiring berjalannya waktu, apa rasanya? Masih sama. Masih sama sih sebenarnya. Masih sama, masih sama. tapi tetap terus jalanin. Karena sekarang udah jatuhnya udah bisnis kan. Jatuhnya udah, kalau udah bisnis tuh, wah pokoknya kamu harus mulai olahraga, harus bikin lebih ini, harus apa mungkin mulai mau konsep supaya lebih banyak klien yang masuk, apa tetap akan standby dengan perasaan rasa bersalah? Tetap standby sih. Kalau untuk target dapat sekian banyaknya tamu, saya nggak mau. Saya tetap target itu. Yang saya pegang apa sih? Konsisten aja sih, saya nggak mau sampai benar-benar dia pure open begitu, saya nggak mau. Saya kan karena mikir punya anak juga. Dan pastikan saya juga butuh diperhatiin, ya kan, diurus, apa segala macam. Oke. Kalau Mbak Ayu sendiri ya, biasanya perempuan itu kalau di posisi seperti ini, wah marahnya akan luar biasa ke suami karena ngerasa bahwa lu berarti nggak cinta nih sama gue. Kalau Mbak Ayu sendiri sebetulnya apa rasanya? Karena kan kunci dari semuanya tuh adanya di Mbak Ayunya. Kalau aku lihat dari suami sih, cinta banget dia. Bener-bener cinta, perjuangan untuk dapat aku aja udah bener-bener. Ini harus sekarang nih aku gantian bantu dia. Yang aku pikir sekarang ya. Aku harus bantu. Jangan dia doang yang ngedown. Aku pun juga harus bantu dia. Gitu. Karena dia udah berjuang banget buat aku. Dari pertama mau nikah sama aku, dia sampai diusir sama keluarga, tidur di warkop, nggak punya siapa-siapa. Buat siapa? Buat aku. Jadi
ketika dia susah, ketika dia sedih, ya aku harus ada di sampingnya ya. Sekalipun Cintai aja harus. dasarnya. Pekerjaan apa yang sempat terpikir sebelum memilih pekerjaan ini? Aku pengennya balik kerja profesi sebelumnya. Apa itu? Aku kan emang tenaga kesehatan. Oh, justru di tenaga kesehatan. Ya, tenaga kesehatan, Perawat. farmasi. Oh, oke. Tapi udah dicoba. Kenapa udah dicoba? Banyak tawaran teman untuk balik lagi ke rumah sakit. Tapi kan aku mikir lagi, kalau di rumah sakit itu kerja bukan cuma hitungan ya 8 jam atau apa, ya kan. Aku mikirin ini nggak bisa sama sekali ditinggal. Oke, Bayu. Pernah ketemu titik jenuh nggak selama melakukan kerjaan ini? Jenuh ya pasti. Apa rasanya ketika lagi jenuh tuh apa yang terpikir di kepala? Aku cuma pengen nangis, teriak sekencang-kencangnya. Kenapa gue jadi begini? Kenapa gue nakal? Jujur aku nggak pernah kayak begini. Bayu ini ngerasa Bayu ini di posisi nakal apa ngerasa di posisi sebagai pahlawan untuk ngebantu suami? Nakal. Ngerasa di posisi itu. Karena kayak ngerasa kok gue hina banget gitu ya. Yang harusnya aku seutuhnya buat suami sekarang jadi dibagi dua buat tamu juga. Ya kan? Untuk perasaan ya. Oke. Sayangnya sama suami terbagi sama klien ya istilahnya ya. Bagaimana perasaan seorang ibu kepada anak? Sayang banget sama anak-anak. Saya bela-belain. Ya pokoknya intinya anak-anak jangan sampai tahu. Anak-anak ya pokoknya harus bahagia deh. Jangan kayak orang tuanya. Jangan nakal kayak orang tuanya. Kalau Mbak Ayu sama Mas Tony sendiri, apakah kalian merasa bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang benar, tepat, sehingga kalian tetap menjalankan atau gimana? Ini bukan tepat sih, hanya sementara aja sih. Kita target Kita target kalau utang-utang semua selesai, kita bakal akhir. udah nggak bakal main lagi. Kita bakal main. Walaupun kliennya semakin banyak. Enggak, aku udah nggak mau. Walaupun makin banyak kliennya atau makin banyak gede tawarannya, stop. Target kita mengumpulin uang dengan kerja gini tuh 80 juta rupiah. Sampai dengan nominal 80 juta. Pernah terpikirkan tidak selama menjalani ini dan mengejar targetnya, umur kita tahu sampai kapan? Iya, tahu. Belum kepikiran ke situ sih. Ada pernah terpikirkan juga untuk solusi belum mencapai target tapi ada kendala, apakah mungkin sakit atau tidak kuat atau apapun itu kendalanya, ada terpikirkan untuk hal lain yang dikerjakan? Belum ada Belum ada pikiran aku. pikiran. Jadi kalau tinggal kos, Iya. tapi ada rumah juga di Daerah Bekasi, Bekasi, itu rumah pribadi. pribadi. Nggak ada terpikir untuk menyelesaikan hutangnya melalui penjualan rumah dulu, ketimbang berbagi perasaan. Enggak sih, karena ya itu jujur aja rumah pribadi itu karena dari orang tuaku. Kan nggak mungkin juga kan. Aku nggak mau. Jadi intinya pokoknya ini adalah jalan keluarnya masih seperti ini. Iya. Terinspirasi dari mana sih sebetulnya bisa melihat pasangan suami istri untuk sama-sama melakukan hal ini? Inspirasi dari mana? Berjalan begitu aja. Jalan begitu aja sih. Karena memang sudah tahu ada aplikasi yang bisa membantu. Ya, panggil itu doang. Dari aplikasi. Oke. Let's say kalau misalnya tidak ada aplikasi ini, apa yang terjadi sama kalian? Nggak tahu deh. Nggak Nggak tahu. ada. Dengan Nggak bisa kepikiran. hidup kali mungkin ya. Sekencang apa sih tagihan yang kalian terima sampai kalian bisa masuk ke posisi seperti sekarang ini? Ada pengancaman sih bakal datang ke tempat kerja saya. Oh, bukan ke rumah. Nggak kerja. Bakal bisa bilang bikin saya keluar.
Kayak pinjol gitu. Bang sih jatuhnya. Bang keliling sih jatuhnya. Bukan bang yang satu. Oh, satu bang keliling. Banyak sih, bisa dibilang ada 5 orang. Itu untuk apa? Waktu kalian Usaha. Buat buka usaha. Jadi 5 tempat pinjaman, 5 pinjaman, dan semuanya tuh mengancamnya dengan segitu kencangnya. Ketika kalian udah memutuskan untuk melakukan kegiatan ini, semua berjalan dengan baik. Aman-aman aja. Jadi betul-betul perputarannya itu jadi terbayar gitu hutang-hutang. Dicicil. Dicicil sih, walaupun nggak semua langsung dibayar Tapi 5-5-nya. setidaknya ada Ya pemasukan. setidaknya sedikit banyaknya Buat di-store. bisa buat bayar utang. Oke, tapi kerja tetap ya. Kerja tetap. buat anak. Kalau Intinya kerja hasil itu ini buat anak. anak gitu kan. Hasil kerja dia. itu untuk bayar pinjaman, Mm-mm. dia yang untuk dilunasi. Nggak pernah. Jadi kalau untuk kita bisa bilang nih uang putih hasil kerjaan tetap buat anak. Jadi kalau uang hasil itu Hitam ya buat Nggak buat pernah hitam aku. juga gitu kan, buat tagihan lainnya. Nggak pernah aku ngasih ke anak. Oke. Tadi kan bicara tentang Bayu ini dari mengerti sekali tentang kesehatan. Apa ilmu Bayu yang akhirnya Bayu terapkan di pekerjaan? Ya paling aku melakukan kayak pap smear, terus vaksin aku pasti, terus kak tamu wajib kondom, nggak boleh tanpa kondom, aku nggak mau. Apalagi tamu yang habis minum alkohol, aku nggak mau. Kenapa itu biasanya? Aku nggak suka bau alkohol, jujur. Alkohol sama sempet kita kebablasan lah ya. Pernah Terima aku tamu itu yang habis minum sama minum pil. Itu rusuh banget. Aku digigit. Oh, jadi ada perbedaan cara bermainnya. Ada resiko ya. Ada resiko. Itu sebenarnya tadinya pun saya pengen terjun langsung, saya pengen hajar gitu kan. Tapi saya mikir balik lagi flashback itu kan ini tamu gua. Kalau bisa jangan gitu kan. Saya mikir dalam hati, makanya saya tahan. Aslinya itu udah emosi banget gitu kan. Yang tamu normal aja itu saya emosi gitu kan, apalagi dapat tamu yang kayak begitu. Itu kan udah makin parah emosinya. Jadi tamu yang paling istilahnya paling menyakitkan hati ya seperti itu ya? Iya. Ada lagi yang lebih Lebih parah dari parah itu. dan menyakitkan hati yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Itu doang baru. Itu doang sih baru. Itu menyakiti banget itu. Itu apa? Terus langsung di blacklist atau gimana? Langsung udahan aku. Udah langsung blacklist, Udah stop. nggak ada apa-apa lagi udah. Dia mau kontak lagi juga nggak bakal saya terima gitu. Oke. Tamunya tuh perputaran apa ganti-ganti? Ganti-ganti sih. Boleh tahu nggak? Ada tamu selain laki-laki, umumnya laki-laki. Umumnya laki-laki. Ada yang perempuan? Nggak ada. Nggak ada. Pernah nggak menemukan klien yang betul-betul punya kelainan? Pernah. Secara tidak normal. Pernah. Seperti apa? Dia pengen mainnya sama suamiku, bukan sama aku. Maksa banget. Jadi mbaknya? Aku tolak. Karena suami pun juga aku nggak mau. Suami juga nggak mau. Aku pun juga nggak mau. Walaupun dia bayar besar. Iya, dia berani bayar 2 juta. Tapi main sama suamiku. Aku nggak mau. Sebaliknya untuk yang perempuan pernah mau ke suami? Nggak ada. Nggak ada, belum ada. Jadi kalau suami ini ikut bermainnya hanya jika permintaan dari klien laki-lakinya itu mau trisam istilahnya gitu ya. Oke, saya mau tanya perasaannya ketika bermain bersama. Terlepas dari itu masalah enjoyment ya, enjoy yang bahagia ya. Perasaan sebagai suami. Perasaan suami ya bermain bareng gitu sama orang lain ya nggak enak sebenarnya. Karena tuntutan aja gitu kan, tuntutan klien. Jadi ya enak nggak enak ya dinikmatin aja gitu. Ya rata-rata sih dari klien sendiri itu dia lebih nyerah duluan daripada saya gitu sebagai suaminya. Dia ada permintaan atau gimana? Karena saya masih nggak ngerti apakah dia memiliki kepuasan tersendiri untuk melihat suaminya ikutan atau gimana? Banyakan klien sih ngomong katanya begitu. Lebih puas kan. Lebih puas katanya gituin
istri orang di depan suaminya langsung. Katanya. Kebanyakan. Oke. Kayaknya saya seringan tuh diutamakan ya klien dulu daripada saya. Nanti sekiranya pertengahan jalan baru saya nimbrung gitu. Dan Bayu sendiri enjoy melakukan itu bersama suami. Ya, dibilang enjoy ya. Enggak ya, tapi ya kan harus ngikutin Harus alurnya. tetap dilakukan. Iya, harus mengikuti alurnya. Pernah nggak ada momen-momen saat semua sudah oke, tapi ada perasaan yang sekiranya menolak dan akhirnya itu cancel? Pernah? Belum ada. Semua berjalan lancar. Yang paling yang aku cut udah selesai yang itu doang yang mabok. Yang habis minum alkohol. Oke. Mungkin udah banyak yang tahu konsepnya bagaimana caranya untuk mendapatkan klien melalui aplikasi. Tapi sebetulnya prosesnya itu seperti apa sih? Proses mendapatkan klien. Iya, prosesnya bisa tiba-tiba dapat ketemu, terus tiba-tiba muncul si suami. Itu prosesnya bagaimana? Biasanya klien itu bagaimana? Masuk di aplikasi itu, Iya, berarti foto yang terpampang itu adalah foto istri. Foto kami berdua, bukan sendiri. Oh, justru foto berdua langsung? Berdua langsung. Wah. Mereka udah tahu kalau kita suami istri. Itu langsung pasang fotonya berdua. Pas daftar akun itu, kita foto sengaja emang berdua. Dan isi bio datanya itu kan, ya kita diutamakan nyari klien yang mau main bertiga. Oh, jadi untuk penawaran di awal justru sudah Langsung begitu. harganya langsung tertulis. Untuk harga enggak, kita langsung ngasih harga itu di broadcast langsung. Kalau si klien itu ngechat, baru kita kasih. Punya tarif tersendiri dari aplikasinya atau memang tarif sendiri? Tarif sendiri. Tarif sendiri. Tarif sendiri. Kita sendiri yang ngasih harga. Oke. Sekarang saya mau tanya yang lebih serius ke suami sebagai kepala rumah tangga. Kira-kira yang dijalankan ini kalau di mata Mas Tony sendiri, ini udah di track yang betul atau tidak? Salah sih sebenarnya. Kalau ada orang yang Mas Tony sayang, entah itu adik, entah itu saudara, akan mengizinkan nggak untuk melakukan hal kayak gini? enggak. Apa yang akan Anda katakan? Ya saya larang habis-habisan. Alasannya? Bisa dibilang ya kalau bisa cari jalan yang benar aja gitu kan. Ini juga saya akuin, saya juga salah gitu kan. Ngizinin istri buat yang lakuin kayak gini. Ya balik lagi mentok di ekonomi. Kalau seandainya ekonomi itu normal, nggak ada masalah ya siapa sih gitu kan. Orang mana sih yang mau gitu kan. Lihat istrinya dituduh sama orang lain gitu kan. Apalagi sampai tidur sama orang lain, apalagi sampai begituan. Kan nggak mungkin ada yang mau. Kalau saya tanya, merasa bersalahnya lebih merasa bersalah ke Tuhan, ke istri, atau ke anak? Ke semuanya. Pernah terpikirkan Tuhan? Pernah. Pernah terpikirkan punya solusi dari Tuhan? Pernah dijalankan? Berkomunikasi dengan Tuhan? Iya pasti ya. Oke. Tadi kalau kita bicara tentang kesehatan, udah ada cara-caranya untuk itu. Tapi itu tadi dari Mbak Ayunya. Kalau Mbak Ayunya untuk memproteksi sang suami seperti apa? Karena banyak juga di luar sana istri-istri yang ketakutan suaminya main di luar justru bawa penyakit ke istrinya. Kalau dari Mbak Ayunya untuk membuat Mas Toninya terproteksi, bagaimana caranya? Pasti ngerti karena seorang perawat ya. Karena seorang farmasi ya. Sama, dia ikutan vaksin juga. Vaksin juga berarti ya? Ada aku konsultasi sama dokter juga, aku ada. Oh, ada vaksin tertentu khusus ada. untuk yang Buat pencegahan Pencegahan penyakit. kayak penyakit HIV dan lain-lain Iya, itu gitu. ada obatnya juga. Gitu. Obatnya atau pengecekan? Pengecekan iya, vaksin iya. Tapi kebanyakan buat aku. Iya, oke. Kalau lagi konsultasi sama dokter, ini kan penting ya. Berarti, kalian jujur juga sama dokter. Enggak lah, pasti. Jadi cuma Buat mencegah aja. pencegahan aja. Oke, Mas Tony sama Mbak Ayu, setiap orang tuh punya kehidupan masing-masing yang memang dijalankan. Kita tidak bisa bilang kita benar, kalian salah, kita tidak bisa karena di sini bukan porsinya kita. Tapi apa yang mau kalian sampaikan
buat penonton supaya bisa memilih jalan yang benar dan mungkin tidak mengikuti. Walaupun kalau kita bicara ekonomi, semua orang pasti punya kebutuhan. Silakan. Sarannya buat penonton yang lain ya, kalau bisa itu jangan sampai terjun juga kami ini. Karena ya memang nggak enak sih ya. Campur aduknya nggak enak ya, sakit hati, cemburu dan lain-lain. Ya walaupun mentok di ekonomi ya diusahakan jangan sampai ikut terjun di dunia kita ini. Oke, itu dari Mas Tony. Kalau dari Untuk Mbak Ayu Bayu sendiri? Ya intinya ya jangan sampai kayak kita. Kalau bisa cari jalan keluar yang lebih baik, selagi kita masih bisa bekerja secara halal ya kerja yang halal. Pokoknya jangan kayak kita deh. Intinya gitu aja. Mungkin satu lagi, jangan terlalu berurusan sama berhutang kali ya. Iya, nah. Iya, akhirnya itu yang menggiring ya. Tapi salut dari kita buat keluarga ini, karena bagaimanapun kita bisa ngelihat bahwa kalian tuh saling sayang sebetulnya. Oke.